Dari kelompok karbohidrat segar, sehat dan bugar. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Cesar Widianto. Saya dari absen 6. Saya kekenyangan. Saya Farel Dewa Sakti, absen 11. Saya kebanyakan karbohidrat. Saya Gemar Ramadan, absen 14. Saya penyuka Indomie 2 bungkus. Saya Muhammad Fatera Reka Putra, absen 19. Saya petani karbohidrat. Saya Salvana Bila, absen 32. Saya penggila karbohidrat. Halo, perkenalkan nama saya Satria Nibras Prakasa dari absen 34. Saya sangat membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat. Apa sih sebenarnya karbohidrat itu dalam sains? Istilah karbohidrat atau hidrat karbon berasal dari rumus unsur dasarnya, di mana karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen dengan rasio yang sama seperti dalam air. Karbohidrat secara kimia adalah polihidroksialdehid atau keton, turunan sederhananya atau polimernya. Nah, seperti kita tahu bahwa sumber utama karbohidrat rakyat Indonesia adalah nasi yang terbuat dari beras. Dan dapat kita ketahui, beras sekarang sedang mengalami kelonjakan harga yang cukup tinggi di Indonesia, seperti dalam berita-berita berikut ini. Beras petani. Bu Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga beras. Dapat kita lihat bahwa beras yang merupakan sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia yang sekarang harganya sangat melonjak sangat tinggi. Dan itu sangat susah untuk didapatkan oleh rakyat-rakyat yang masih sederhana ke bawah. Sebenarnya Indonesia itu memiliki banyak sekali sumber karbohidrat yang dapat digunakan sebagai bahan pangan utama. Dan nasi itu udah overrated banget gak sih? Kalian apa nggak bosan kalau makan nasi setiap hari? Indonesia itu masih memiliki sumber karbohidrat yang masih banyak selain nasi. Kita punya singkong, lihat. Singkong Indonesia sangat bagus-bagus sekali, bisa menjadi sumber karbohidrat utama juga. Karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi pada singkong. Oke? Selanjutnya kita juga punya sorghum. Lihat ini. Sorghum juga sangat bermanfaat karena sumber karbohidrat juga. Karbohidrat itu banyak sekali. Pemuda ini memakan sorghum langsung kenyang. Oke, berikutnya Indonesia juga memiliki sumber karbohidrat yang lain, yaitu mie. Mie yang terbuat dari gandum. Lihat pemuda-pemuda ini. Kenyang ini kalau makan karbohidrat dari mie itu. Lalu kita juga punya oatmeal. Lihat ini. Oatmeal juga memiliki kandungan karbohidrat tinggi yang bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat utama pada tubuh manusia. Lihat. Dia memakan oatmeal dengan sangat lahap. Saya juga punya fun fact. Ternyata buah mangga itu mengandung cukup banyak kandungan karbohidrat di dalamnya. Lihat. Indonesia juga memiliki banyak jenis mangga. Nih, kita juga punya mangga di sini. Oke. Apa kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali alternatif lain dari nasi atau beras sebagai sumber bahan karbohidrat utama. Dan tentunya juga memiliki terlalu banyak jenis kelakuan manusia seperti kita lihat sebelumnya tadi. Oke, mari kita lanjutkan ke materinya. Selanjutnya di sini ada karbohidrat ini dalam biji-bijian diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya atau daya cernanya. Saat dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau oleh ternak sebagai pakan. Nah, karbohidrat sederhana yang manis dan larut dalam air juga dikenal sebagai gula atau diasakarida, dan akhiran nama sebagian besar gula adalah osa. Nah, jadi gula yang biasa kita namai sukrosa, sedangkan gula utama dalam darah disebut glukosa. Nah, dan gula malt disebut itu dengan maltosa. Struktur karbohidrat. Secara historis, karbohidrat didefinisikan sebagai zat dengan rumus empiris CnH2OM. Gula umum seperti glukosa dan fruktosa atau sukrosa cocok dengan formula ini. Tetapi saat ini konvensi menganggap karbohidrat sebagai polihidroksialdehida atau polihidroksi keton dengan rumus klasik. Molekul yang terkait erat dengannya oligomer atau polimer dari molekul semacam itu. Studi berkembang sebagai subdisiplin terpisah dalam kimia organik untuk alasan praktis. Karbohidrat larut dalam air dan sulit untuk mengkristal, sehingga manipulasi mereka menuntut keahlian yang berbeda dari produk alami klasik seperti terpen, steroid, alkaloid, dan lain-lain. Turunan karbohidrat yang punya rantai karbon tunggal disebut dengan istilah monosakarida. Sementara itu istilah disakarida dan trisakarida mengacu pada molekul yang mempunyai 2-3 unit
monosakarida yang tersatukan oleh ikatan asetal atau ketal. Oligosakarida dan polisakarida mengacu pada agregat yang lebih besar, masing-masing dengan sedikit dan banyak unit monosakarida. Penggunaan saat ini tampaknya menarik perbedaan antara sedikit dan banyaknya di sekitar 10 unit. Pada pertengahan abad ke-19, sejumlah karbohidrat yang relatif murni seperti sukrosa, selulosa, dan kapas, pati, glukosa, fruktosa, manosa, dan laktosa telah dikenal oleh ahli kimia Eropa, khususnya di Jerman. Emil Fischer pada tahun 1878 mengsintesis fenilhidrazin demi tesis yang digarapnya di Universitas Munich. Pada tahun 1884, ia menemukan lebih lanjut bahwa karbohidrat memberikan fenilosazon kristal di mana 2 fenilhidrazin bereaksi dengan gugus aldehid dan karbon yang berdekatan dengan gugus aldehid. Selanjutnya formula karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang besar yang terdiri atas karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Rumus umum karbohidrat ialah CH2OY. Karbohidrat juga dikenal sebagai hidrat karbon. Karbohidrat mengandung oksigen dan hidrogen dalam proporsi yang sama dengan yang ada di air. Perlu dicatat, terdapat beberapa karbohidrat yang tak sesuai dengan rumus umumnya seperti 2-deoksiribose C5H10O4. Meski begitu, kebanyakan karbohidrat sesuai dengan rumus umum. Karbohidrat juga disebut gula. Pada umumnya, beberapa gula yang dimetilasi, sebagian gula amino secara alami, dan 1 gula nitroalami pun diketahui. Seluruh karbohidrat ialah polihidroksialdehid, keton atau zat lain yang menghasilkan pada hidrolisis. Proyeksi Howard memiliki struktur siklik monosakarida. Monosakarida mengandung gugus aldehid atau aldosa atau gugus keton ketose dan beberapa gugus min OH. Bentuk rantai lurus dari gula siklisasi dalam larutan membentuk struktur cincin yang mengandung ikatan eter. Ikatan glikosidik terbentuk antara monosakarida membentuk disakarida dan polisakarida. Selanjutnya ada makanan yang ada sumbernya dari karbohidrat. Yang pertama ada kentang, susu, jagung meletus, dan roti. Selanjutnya ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah jenis dasar karbohidrat. Minuman ringan, permen, kue, dan camilan manis lainnya mengandung karbohidrat sederhana. Makanan ini seringkali dibuat dengan gula putih, salah satu bentuk gula olahan. Karbohidrat sederhana juga ditemukan dalam gula alami. Buah, susu, dan sayuran mengandung gula alami. Madu juga termasuk gula alami. Orang memakan gula alami dalam bentuk aslinya. Karbohidrat sederhana lebih mudah ditangani karena kurang kompleks atau lebih sederhana. Mereka berasal dari buah dan gula serta hampir semua hal lain yang manis. Tubuh manusia dapat dengan cepat memecah hal-hal ini, dan disitulah letak beberapa masalahnya. Hanya ada 1 unit gula dalam monosakarida, jadi mereka adalah karbohidrat terkecil. Oleh sebab itu, ukuran monosakarida yang kecil, mereka punya peran khusus dalam perencanaan dan metabolisme. Awalan mono berarti 1. Sebelum dapat dicerna ke dalam saluran pencernaan, karbohidrat makanan harus dipecah menjadi monosakarida dan juga mengalir dalam bentuk monosakarida di dalam darah. Berikutnya ada jenis karbohidrat kompleks. Sumber energi penting bagi tubuh kita ialah karbohidrat kompleks. Mereka menyediakan bahan bakar berkelanjutan yang dibutuhkan tubuh kita untuk berolahraga, aktivitas sehari-hari, bahkan istirahat. Karbohidrat kompleks seringkali merupakan unit tunggal atau monosakarida yang terikat bersama. Oligosakarida mengandung 2 hingga 10 unit gula sederhana. Sementara kompleks sendiri memiliki energi yang cukup tahan lama. Berbagai jenis karbohidrat dapat diklasifikasikan berdasarkan perilaku mereka dalam hidrolisis. Mereka terutama diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada polisakarida. Oke, selanjutnya ada manfaat karbohidrat. Yang pertama di sini adalah sebagai sumber energi. Dengan mengonsumsi karbohidrat secukupnya, tubuh akan mendapatkan energi yang diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, seperti berikut. Contoh yang pertama adalah seperti bernapas.
Kedua yaitu berlari. Yang ketiga itu berpikir. Yang keempat itu berolahraga. Dan mendukung contoh aktivitas lainnya. Lalu manfaat karbohidrat yang kedua yaitu mengatur keseimbangan protein. Ketika mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan mendapat asupan energi yang cukup sehingga tidak perlu menggunakan protein sebagai sumber energi. Dengan begitu, protein di dalam tubuh dapat digunakan untuk memelihara dan membangun jaringan tubuh yang rusak sebagai bahan pembentuk sel dan jaringan tubuh, serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu manfaat berikutnya yaitu mengontrol berat badan ideal. Mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian dipercaya mampu membantu mengontrol berat badan ideal secara menyeluruh. Sebab kandungan serat pada sumber pangan tersebut dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga mampu mengendalikan nafsu makan serta mengurangi asupan kalori tubuh. Yang keempat yaitu meminimalisirkan risiko terjadinya berbagai penyakit. Selain membantu mengontrol berat badan, kandungan serat dalam karbohidrat kompleks juga dapat meminimalisirkan risiko terjadinya berbagai penyakit seperti gangguan pencernaan, obesitas, hingga penyakit jantung. Karena itu, sangat dianjurkan untuk memilih jenis karbohidrat yang kaya akan serat seperti sayur, kentang, biji-bijian utuh, dan sebagainya. Manfaat karbohidrat yang kelima yaitu mengoptimalkan fungsi otak. Salah satu manfaat karbohidrat adalah dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi otak. Pasalnya, otak membutuhkan glukosa sebagai bahan bakar utama sehingga dapat bekerja dan berfungsi secara optimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang keenam atau yang terakhir adalah pengatur indeks glikemik. Indeks glikemik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa cepat gula atau karbohidrat dalam makanan diserap oleh tubuh. Semakin tinggi angka indeks glikemik dari suatu makanan, maka semakin cepat pula makanan tersebut dapat memicu lonjakan kadar gula merah. Oleh karenanya penting bagi setiap individu untuk memperbanyak konsumsi karbohidrat kompleks yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan dengan jenis karbohidrat sederhana. Selanjutnya, rekomendasi asupan karbohidrat harian. Secara umum, kebutuhan karbohidrat pada setiap individu cenderung beragam sesuai dengan jenis kelamin, usia, kondisi tubuh, dan aktivitas hariannya. Namun, berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG, berikut adalah jumlah asupan karbohidrat yang disarankan. Yang pertama, bayi usia 0-5 bulan dibutuhkan yaitu 59 gram per hari, bersumber dari ASI eksklusif. Yang kedua, bayi usia 6-11 bulan dibutuhkan 105 gram per hari. Yang ketiga, anak-anak usia 1-9 tahun dibutuhkan 215-25 gram per hari. Yang keempat, remaja laki-laki usia 10-18 tahun dibutuhkan sekitar 300-400 gram per hari. Yang kelima, remaja perempuan usia 10-18 tahun dibutuhkan 280-300 gram per hari. Yang keenam, pria dewasa usia 19-49 tahun dibutuhkan 415-430 gram per hari. Yang ketujuh, wanita dewasa usia 19 tahun sampai 49 tahun dibutuhkan 340-360 gram per hari. Dan yang terakhir, lansia atau usia di atas 50 tahun dibutuhkan sekitar 200-340 gram per hari. 3. Nah, sekian dari kami, para rakyat yang membutuhkan karbohidrat lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.